Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetyo SPD. Saya adalah guru di Madrasah Sanawiyah Al-Islam di Kabupaten Madiun, sekaligus sebagai mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan kegiatan peer teaching saya, di mana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan di dalam perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehat semua nggih? Nggih, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mohon untuk disiapkan berdoa dulu. Minta tolong untuk disiapkan teman-temannya, Irwan. Disiapkan untuk berdoa. Bersiap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Irwan. Saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Vidya, Lisa, semuanya masuk. Masuk Oke. semua Pak Guru. Iya. Masuk, Pak. Ya, kalau saya lihat di layar Bapak semuanya masuk. Hari ini kita belajar daring lagi di masa pandemi ini. Jadi ya memang ini adalah salah satu efek dari pandemi itu luar biasa sekali ya. Kita sekarang ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan kita untuk berinteraksi langsung. Kegiatan belajar pun sekarang kita alihkan ke media-media. Nah, ini salah satu dampaknya. Kita itu sekarang dituntut untuk penguasaan teknologi itu penting, Cah. Jadi yang tadinya menggunakan HP cuma bisa untuk media sosial, terus kemudian hanya untuk bermain, main game, main gadget, ya kan, kayak gitu kan kalian. Nah, sekarang kalian harus bisa memanfaatkan gadgetnya untuk belajar. Contohnya dengan menggunakan Google Meet ini. Nah, nanti di pelajaran Bapak hari ini, nanti selain menggunakan Google Meet ini, kita juga harus bisa mengakses Google Classroom, karena Bapak kan sering meng-share tugas kalian di Google Classroom, ya kan? Terus kemudian penggunaan video-video atau mengakses video-video pembelajaran di channel Bapak atau di YouTube ya, biasanya nanti Bapak share. Oke, terus masih ingat nggak pelajaran yang kemarin apa? Masih, Pak. Ya, Fit, apa Fit? Perubahan ruang. Iya. Kalau Rahayu masih ingat? Masih ingat? Masih, Pak. Apa? Iya, interaksi ya. Jadi interaksi. Kali ini kita akan belajar tentang konflik dan integrasi sosial atau integrasi yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Kaitannya dengan pelajaran yang kemarin, ini kita sama-sama mempelajari tentang kehidupan sosial masyarakat. Oke, nanti Bapak akan share screen. Kemudian ada beberapa tugas untuk kalian nanti sebelum Bapak jelaskan di materi. Nanti ada beberapa video yang Bapak sudah share di channel Bapak. Nanti tinggal akses saja. Nanti untuk aksesnya mudah. Nanti Bapak akan menge-share linknya di kolom komentar ya. Kalian tinggal klik saja. Nanti terus kemudian akses di YouTube, di YouTube-nya Bapak. Kemudian di situ juga ada LKPD. Nanti aksesnya saya kasih linknya di kolom komentar. Kemudian kalian tinggal masuk ke Google Classroom. Di situ ada langsung masuk ke kelas kalian. Oke, sebentar Bapak akan share screen dulu. Hari ini kita akan belajar tentang integrasi dan konflik. Materinya adalah konflik dan kehidupan integrasi di dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, nanti diharapkan kalian ini bisa menjelaskan pengertian, kemudian faktor penyebab dan akibat dari konflik sosial. Kemudian yang kedua, ini kalian bisa menemukan cara penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini mendeskripsikan bentuk-bentuk dan syarat proses terjadinya integrasi sosial.
Kemudian yang keempat ini mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan sarana proses integrasi sosial. Oke, ini Bapak ada video tentang materi kali ini, nanti kalian perhatikan dan kira-kira masalah apa yang terjadi di dalam video itu dan apa atau sebenarnya dampak dari terjadinya konflik itu di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Ini videonya saya tampilkan. Oke, sudah ya menonton videonya. Jadi dari video itu kalian nanti menyelidiki kira-kira masalah apa yang terjadi di dalam video itu. Terus kemudian kalian nanti kerjakan LKPD yang Bapak share di Google Classroom Bapak. Nanti linknya saya masukkan ke komen, di kolom komen. Tapi sebelumnya ini Bapak akan menjelaskan tentang materi hari ini sebagai gambaran nanti jadi di dalam pengerjaan LKPD-nya. Oke, jadi konflik ini adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, kemudian emosi, kebudayaan, perilaku, kepentingan, dan karena adanya perbedaan nilai. Jadi perbedaan nilai di sini artinya adalah perbedaan sudut pandang. Jadi seseorang itu memandang suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda sehingga itu bisa timbul terjadinya konflik. Nah, seperti salah persepsi gitu ya Pak ya. Nah, betul sekali, karena perbedaan persepsi itu juga bisa timbul konflik. Kemudian menurut Denhoff ini membedakan konflik ini atas 4 macam. Yang pertama ada konflik antara peran-peran sosial. Dengan belajar ini kita bisa memanage konflik itu. Oke, berikutnya adalah integrasi sosial. Ini adalah suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat. Kalau tadi di dalam konflik tadi itu terjadi karena perbedaan, sedangkan integrasi ini adalah penyesuaian unsur-unsur perbedaan itu. Jadi unsur yang berbeda disesuaikan kemudian diolah seperti itu agar terjadi integrasi sosial. Oke, kemudian ada asimilasi dan akulturasi. Ini adalah perpaduan dua budaya. Kalau asimilasi ini menghilangkan budaya aslinya, tapi kalau akulturasi ini tidak menghilangkan budaya aslinya, tetapi timbul budaya baru. Jadi bedanya di situ. Kemudian faktor pendorong integrasi sosial, yang pertama adanya toleransi, kemudian sikap saling menghargai orang lain, kemudian sikap terbuka, kemudian ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Oke, pembahasan materinya cukup. Nanti untuk tugasnya ini Bapak share dulu ya di Google Classroom-nya Bapak, di komen nanti dibentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya ini nanti kelompok A itu ada Lista, Sevi, Masudi sama Inun. Kemudian kelompok B ada Erni, Lika, Vidya, Irwan. Dan kelompok C ada Silvi, Latifa, dan Rahayu. Pak, Vidya mau tanya. Iya, silahkan tanya sambil Bapak menyiapkan Google Classroom-nya ya. Iya. Saya mau bertanya Pak, bedanya integrasi sosial sama pluralisasi apa ya Pak ya? Nah, kalau pluralisasi itu kita menghargai perbedaan-perbedaan dari orang lain sehingga timbul satu kesatuan. Oke, sekarang semuanya sudah selesai ya waktunya. Hari ini Bapak tunjuk yang bagian presentasi kelompoknya Erni, coba presentasikan kira-kira masalah apa yang bisa disampaikan atau penyelesaian masalahnya bagaimana? Ya, terima kasih teman-teman. Ini saya mau mempresentasikan untuk masalah konflik ya, itu bisa untuk menghindari konflik dan untuk menyelesaikan konflik itu bisa diatasi dengan sikap toleransi yang tinggi di antara satu dengan yang lain. Nah, itu dengan sikap toleransi itu maka akan mengurangi munculnya konflik di sekitar kita. Ampun Pak Agus. Iya, betul, hebat. Jadi konflik itu bisa diatasi dengan toleransi. Kemudian ada tanggapan dari kelompok lain, mungkin kelompok A yang mau menanggapi apa yang dipresentasikan oleh Erni.
kita buat kesimpulan untuk belajar hari ini karena waktunya juga sudah habis. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah kalau konflik itu adalah terjadi mungkin karena adanya perbedaan-perbedaan dan suatu proses sosial yang terjadi karena perbedaan-perbedaan. Sedangkan integrasi itu adalah proses memadukan unsur-unsur yang berbeda itu untuk mengendalikan sebuah konflik. Jadi itu ya. Mengerti? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Nanti tugasnya saya share di Google Classroom, nanti linknya bisa Bapak share lagi di grup WA-nya ya. Nanti tinggal akses saja, kemudian kalian kirim lagi. Nanti ada timingnya, di situ timingnya nanti Enggak. Ora. ada jam 9 malam. Jadi kalau kalian mengirim tugas sebelum jam 9 malam, itu Bapak pastikan tugasnya tidak sampai ke Bapak nanti. Karena tugasnya itu saya timing di Google Classroom saya. Oke, untuk belajar hari ini sekian. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus.